Yang Menpan mah udah jelas. Oh, Yang pengumuman PNS umum kemarin. Kapan pengumumannya? Ini kita baru hari ini surat itu naik ke Bupati gitu ya. Karena kemarin juga kita sebelumnya kan dikoordinasikan dulu dengan Menpan yang mengeluarkan format pengumumannya. Insya Allah kalau hari ini sudah ditandatangan, ya secepatnya 1-2 hari kita umumkan. Tapi hari ini baru naik ke Bupati? Baru naik dari Bupati, karena kemarin kita terakhir itu, kan kemarin itu kita intinya masih menunggu dari Menpan. Itu kan yang memutuskan semuanya kan Menpan. Nah itu sudah kita terima, daftar yang lulus juga sudah kita terima. Kita kemudian kan kewajiban kita itu PPK ini, Bupati dalam hal ini kan mengumumkan ulang. Nanti diumumkannya berbarengan dengan Menpan. Oh gitu. Gitu. Jadi yang di kita itu kan banyak nih, ada sekitar 3.000-an. Nggak mungkin daftar itu kita langsung publish semuanya. Yang kita ambil itu yang lulus-lulus saja. Nah kalau Menpan nanti keseluruhan dia. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak masuk dan tidak lulus, mau lihat nilainya, nah itu dia di website Menpan lihatnya. Kalau yang di kita itu yang lulus-lulus saja. Misalkan promosi auditor, ada misalkan yang lulus 2, sementara yang ikut tes itu misalkan 200, yang 2 aja yang kita munculkan. Nah kalau teman-teman penasaran, kenapa sih saya nggak lulus, nilai saya berapa? Nah itu dilihatnya nanti di website Menpan. Jadi kemarin saya konfirmasi, baru kemarin saya ke sana. Jadi kalau sudah diumumkan, mau diumumkan bahkan, kalau mau diumumkan melalui website, tolong konfirmasi ke dia. Karena bilangnya sih 1 hari setelah kita umumkan, dia langsung dipublish di Menpan. Itu nilainya juga itu termasuk Pak ya? Iya, semuanya. Kalau dia mah kelihatannya gelondongan, tapi saya nggak tahu kan itu kalau itu kan nanti kewenangan dari Menpan. Yang saya tangkap sih dia mah gelondongan Pak. Jadi 3.000 yang ikut tes itu yang nilainya berapapun, dari mulai yang kan itu ada yang masuk kategori MP, memenuhi passing grade, dan TMP. Kalau TMP itu tidak memenuhi passing grade. Jadi nanti pengumumannya itu ada MP, ada TMP. Yang MP itu berarti lulus. Lulus tapi passing grade-nya kan belum tentu memenuhi dia. Memenuhi passing grade tapi kalah nilai tingginya. Oh gitu. Misalkan dari 200 auditor nih yang daftar, yang MP itu 100, yang TMP 100. Kalau TMP mah kan udah jelas Tidak kelawat, betul. Nah yang 100 ini ranking tuh, dari 1 sampai 100. Sementara kita butuh 2 misalkan, ya 1-2 aja. Berarti 98 ke laut. Kecuali kalau nanti ada yang gugur atau mengundurkan diri. Baru nomor berikutnya, nilai berikutnya naik. Dari Kabupaten Bekasi sendiri yang daftar berapa banyak dan lulus berapa banyak Pak? Yang daftar sebentar nih. Ini soalnya Bi, tolong dicetak yang itu deh, yang nota dinas yang CPNS umum. Data-data yang itu, yang nanti data-datanya kita coba di print dulu. Karena gini Pak, saya kan baru. Dikasih kemarin reputasi. Jadi saya mau meneruskan kerjaan yang lama. Jadi punten kalau data-data saya belum hafal gitu. Saya masih meraba, cuma ya kewajiban kita untuk menyelesaikan. Betul. Jagaan umum, salah satunya K2, dan dalam jangka waktu dekat ini kan harus bikin segala macam. Tuh. Nah, kebutuhan untuk PNS yang kemarin Pak, tes kemarin, untuk Kabupaten Bekasi sebenarnya berapa banyak sih Pak? 102 orang Pak ya? Jadi kita sih kalau bicara kebutuhan banyak Pak. Kita minta ke Menpan itu bahkan minta 1.000 juga kita butuh banyak orang. Sekarang ini kan jauh banget dengan yang dulu kebijakannya. Dulu kita dapat promosi itu 500, sekarang 100 aja udah cakep banget.
Kota aja kan di bawah 100 Pak. Kuota kita. Kota Bekasi. Oh, kota Bekasi. Nggak tahu, yang jelas tahu saya dia di bawah 100. Ada yang bahkan cuma 20 gitu, 30. Nah kita itu nanti ada kelihatan dari 102 yang Dibutuhkan. tak dibutuhkan dan diberikan informasinya oleh Menpan. Itu yang lulus cuma 91. 91. Iya. Nah, yang mengikuti seleksi itu 2.667. Ya, ikut seleksi 2000. Seleksi 667. 67. Yang lulus Informasinya yang dibutuhkan kita minta 102 dikasih. ya. Yang lulus cuma 91 orang. Nah, itu yang sisa yang tidak lulus itu ya dia yang memang nilainya rendah. rendah. Nah, itu kan berarti kan dari 102 lulus 191 Pak ya? 102, 91 ya? Ya, lulus 91. Berarti katakanlah ada 11 yang lowong. lowong. Nah, itu apakah nantinya akan ada penerimaan PNS baru lagi atau dari yang biasanya itu kita dikasih kuota lagi. Tapi kan itu harus kita konsultasikan lagi tuh, gitu. Apakah nanti dimasukkan ke formasi 2015 pada saat kita dikasih ditambah nih cuma 11. Iya, iya. Tapi ini kan perlu koordinasi lagi kita ke Menpan. Iya, iya. Biasanya kuota itu nggak habis, Pak. Jadi dia kita tetap minta tambahan yang kosong. Iya, iya. Seperti itu. Nah, secepatnya ini juga kita akan koordinasi ke sana kaitan yang kosong ini. Kalau kita sih punya komitmen pengennya ya kita tetap itu dimunculkan, jadi nambah. Misalkan kita dapat 2015 100 nih, tambah 111 ini. Iya, betul. Gitu. Jadi dikesertakan juga tetap Pak ya. Kan Gitu. Iya, betul. Kalau orang kita mintanya dikasih 102, cuma kan kembalinya sekarang pesertanya emang sekarang susah tes. Ada yang kan luar biasa kalau satu formasi semuanya nggak lulus, Pak. Betul, itu makanya kan 11 lowongan tuh ya nggak masuk formasi. Memang dia nilainya tidak mau kasih grade. Jeblok lah kasarnya. Iya, betul. Waktu penerimaan CPNS kemarin kita kerjasama dengan pihak lain atau memang dari Kemenpan RB langsung? Kemarin kita Pak cuma memfasilitasi aja, suruh nyiapin tempat tok aja. Tapi penyeleksi dari Kemenpan RB langsung. Semua murni dari sana. Bapak nggak sempat ke sana waktu itu ya. Jadi dari mulai sedikit saya kasih gambaran. Ya. Kita pun itu kan soalnya itu di setternya itu Pak kan disegel. Jadi pada saat mereka datang kan di Bukti nih ruangan di dalam itu semua itu disegel itu. Iya, iya. Semua disegel pada saat pagi-pagi kita mau testing karena saya menyaksikan langsung dan saya juga punya dokumen videonya gitu. Ya. Perwakilan dari kalau pejabat udah jelas dari mulai kepala BKD terus inspektorat. Perwakilan dari peserta kita hadirkan. Perwakilan dari orang tua kita hadirkan buat ngebuka segel itu bahwa ini clear. Kemudian setelah masuk langsung ke ruang server. Ruang server itu isinya yaitu soal-soal yang ada di server. Itu juga disegel, Pak. Jadi masuk ke pintu Ibu Mukti ke dalamnya disegel, dibuka, masuk ke ruang server untuk soal disegel juga disaksikan oleh peserta dan orang tua. Belum lagi dari kepolisian ada. Dari situ masuk ke ruang monitor. Udah kan nggak bisa ngapain? Ke dalam aja nggak bisa. Nggak bisa. Tuan rumah. Ke dalam. Saya itu sempat mendampingi karena kepala BKN juga ikut. Pacar Winda. Bukan kepala BKN, ini mah kepala BKD. Oh iya, kepala BKN maksudnya. Dari pusat ya Pak ya. Itu saya masuk ke dalam ikut mendampingi karena ada tamu. Perintahnya tidak ada gambar yang diambil, nggak boleh. Video atau foto di dalam itu nggak boleh, Pak. Kalau lagi testing segala macam. Jadi seperti itu gambarannya. Murni kita mah cuma memfasilitasi. Dan yang lebih hebatnya lagi, kan nilainya langsung kelihatan. Oh gitu. Nggak kesana ya kawan? Kebetulan Bang Agus waktu itu Pak gantian. Kelihatan langsung. Gitu. Nongkrongin
satu si ini segini, si ini segini, langsung update nilai. nilai. Jadi sebenarnya saat itu juga sudah ketahuan lulus tidak. Tapi kan masing-masing udah punya standar sendiri. Kan sudah Iya. jelas nih passing grade-nya. TIU, TWK sama apa satu lagi tuh nilainya paling rendah segini. Iya. Pada saat dia keluar, kalau di bawah nilai itu, ya dia mestinya udah yakin gak lulus. Gitu. Nah, kalau yang di atas itu, dia bertanya-tanya tuh. Siapa nanti di atas siapa nanti di bawah saya gitu. Karena kan Betul. itu kan nilainya masing-masing, masih random. Iya. Tidak langsung si lulus ini lulus A si B. Jadi kalau masalah konfirmasi nilai, kita sama sekali Nggak bisa Pak ya. nggak bisa punya kewenangan Gitu. apapun. Itu 100% kalau Bapak mau konfirmasi langsung ke Kemenpan RB. Panselnas Nasional ya, Panselnas Nasional. Saya bukan hanya tentang nilai Pak ya. Gitu tadi inti pertanyaan saya tuh kapan sih pengumuman ini ditayangkan oleh Kabupaten Bekasi? Begitu loh Pak. Ya, jadi itu tadi di awal hari ini kan saya kan kemarin ada konfirmasi hari sekarang hari apa sih? Selasa. Hari Jumat kemarin kalau nggak salah saya nonton kita dapat daftarnya. Kita langsung kerjakan sekarang buat draft pengumuman. Tadi ini sudah naik, mudah-mudahan hari ini turun 1 atau 2 hari lah misalnya kita akan kejar karena kan ini Kak, kita ini Pak banyak bener ini karena kan harus kita publish juga. Iya. Itu juga pemberkasan bisa jadi nanti kalau bahasa Sunda mau pabaliut lah gitu. Pabaliut. Jadi mengurangi pekerjaan kita juga nanti. Secepat kita mah semakin cepat semakin lebih baik. Iya Pak, udah Pak ditanya orang banyak gitu. Saya sih pokoknya komitmen nanti kalau misalkan ini udah turun, segera mungkin nanti kita publish. Jadi nanti sekarang hari ini itu kita kasih waktu mereka untuk menyiapkan berkas-berkas gitu. Nanti kita akan ada pengarahan khusus di sini akan kita panggil. Ada pengumuman sekaligus di dalamnya itu mereka hadir tanggal sekian gitu. Untuk pengarahan umum sekaligus persiapan untuk pemberkasan. Dalam pengumuman itu apakah menggunakan web resmi Pemda Kabupaten Bekasi atau? Iya, kita menggunakan web resmi. Jadi gini Pak, sebetulnya tekniknya kita kan umum sekarang, segala sesuatunya kan selalu pakai di website Kabupaten Bekasi. Dan itu sudah jadi standar sekarang ya kita biasakan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita kalau memang itu dirasa perlu, ya kita kontak juga yang bersangkutan. Kita kan ada di kontaknya di sini. Iya betul. Kan dari awal pada saat kita melaksanakan tes, setahu saya sekali lagi saya konfirmasi lagi nih, karena ini kan draftnya Iya betul, kewenangan yang lama. Setahu saya draftnya itu mereka tolong aktif melihat website Pemda Kabupaten. Dan itu sudah menjadi kewajiban mereka. Iya. Jadi kalau mereka telat dapat informasi bukan kesalahan kita. Nanti diatur. Saya harus cek lagi ya, tentunya ya, draft pengumuman. Kebetulan sih memang karena ada aktif Pak. Kebetulan saya juga mengelola grup Facebook aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi benar di sini adalah bersama Neneng Rohim Pak ya. Gitu tuh ada pertanyaan seperti itu. Gitu, kapan ini diumumkan kan begitu. Nah makanya dari hari Jumat kemarin juga memang kebetulan saya udah kesini. Gitu mau nanya kapan sih diumumkan kan begitu Pak ya. Nah tadi Bapak bilang mungkin mau di website juga barangkali Pak ya. Betul. Gitu. Juga mungkin pemberitahuan kepada pihak terkait dirasa perlu. Oh gitu. Karena biasanya mereka diwajibkan harus proaktif melihat website. Mestinya mereka harus update terus. Iya betul. Dan itu kan kalau nggak salah di Menpan pun standarnya prosedur seperti itu. Mereka di website silakan dilihat website masing-masing kabupaten kotanya gitu. Ya. Nah, kalau perlu nanti karena ini akan kita share. Yang kita umumkan itu nanti Menpan pun kita kasih tebusan. Gitu. Saya dari website dan pemberitahuan bila perlu kepada peserta lah Pak ya, peserta apa juga kayak dulu lagi Pak pakai papan kayak katakanlah majalah dinding gitu ya. Madin gitu ya. Bisa. Gitu pengumuman di lingkungan Pemda gitu ya. Di sekitar Pemda. Bisa seperti itu juga. Mungkin diterapkan jadi. Itu sekarang udah diatur umum kayak gitu. Betul. Jadi papan pengumuman bahasanya. Iya, papan pengumuman gitu. Bahasanya. Pengumuman, kemudian di website masing-masing kabupaten kota gitu. Atau ya
kalau lebih yang bagus lagi kadang-kadang kan ada di tapi Koran. cuma jarang lah. Iya, Nah, kita di media. kewajiban kita kan salah satunya sudah kita penuhi Pak. Di Betul. website saja sebetulnya sudah cukup. Betul, ya. Tapi kan kita untuk lebih pelayanan ke informasi ke semua pihak, ya kita sih pengennya kita coba nanti biar informasi ini kan tersampaikan Pak. Betul. Semuanya, jadi orang itu, oh kalau dia nggak sempat di website, kan bisa melihat di papan pengumuman. Iya. Jelasnya sih sebetulnya kalau papan pengumuman kan terbatas. Terbatas. Ya, Jadi mereka sudah datang ke Pemda juga tetap. Gitu. Kan kasihan juga. Ah. Yang mudah sebetulnya melalui website. Ya, jadi akan diumumkan melalui website Kabupaten Bekasi Pak ya. Pasti. Kalau Bekasikap.go.id. Betul. K2 itu kan kita ini, kalau K2 itu bukan Kementan. K2 ini kan sebetulnya sudah dinyatakan lulus sekian orang lah gitu ya. Nah ini pemberkasannya itu kan di BKN kalau dia bukan lagi di Menpan. Jadi semua prosesnya pemberkasan di BKN sedang dalam proses. Nah kemarin alhamdulillah minggu kemarin tepatnya lah kita sudah koordinasi ke BKN. Itu insya Allah berkas-berkas semuanya itu sekitar 8. Sekali lagi saya ininya nih belum cek nih. Iya. Pejabat yang lama saya cek lagi. Sekitar 800-an lebih lah. Itu sudah bisa diproses. Akhirnya kan masih ada sisa. Terhambatnya kan kemarin informasi di luar itu. Kenapa kok lama segala macam. Nah itu kembalinya kan yang memutuskan itu cepat atau tidaknya kan dari BKN Pak. Kadang-kadang dalam perjalanannya ada aja tuh yang masuk kategori BTL. Tahu kan BTL ya? Iya. Dikasih dalam kap. Pak, atas nama ini ada 10 orang, kurangnya ini. Ya. Laporkan ke kita koordinasi lagi ke yang bersangkutan. Tolong dilengkapi. Kita berharap sepanjang BTL mah kan masih bisa dilengkapi Pak. Yang Betul. penting mah jangan TMS ya. TMS kan tidak memenuhi syarat. Betul. Nah, setelah keseluruhan itu insya Allah dalam jangka waktu dekat juga, karena sekali lagi kita harus ngatur jadwal umum. Bisa jadi ini karena bukan resiko, karena memang kewajiban tupoksi kita untuk mengurus ini semua. Bisa jadi nanti pengumuman itu bukan bersamaan. Bedanya nggak terlalu Selama beberapa hari aja. Saya sih pengennya udahlah, ini kan udah banyak ditunggu orang gitu. Kita pengennya kalau memang itu sepanjang dari sananya sudah ada sudah bisa diproses, segera kita proses. Iya. Jadi sementara informasinya itu dari yang semuanya berapa yang K2? 800-an ya lebih ya. Nah, itu yang sisa sekitar pokoknya sekitar segitu ya, yang artinya itu udah bisa di kita ya. Itu sudah bisa. Jadi ini dalam proses juga pengerjaan di sininya. Jadi tidak ada lagi ganjalan dari BKN. Jadi sekarang tinggal kita aja nih. Cuma kan kita juga ini banyak yang harus kita kerjakan nih. Betul. CPNS umum jelas ini menyita waktu. Tapi bukan berarti yang lain kita abaikan, tidak. Iya, Karena betul. ini kan semuanya hidup orang banyak Pak. Hidup Iya. orang banyak. Orang-orang butuh informasi itu dan butuh SK itu segera kita berikan. Iya. Nah kesimpulannya sih sebetulnya di bulan ini yang Bapak tadi tanyakan itu insya Allah akan kita kerjakan semuanya. Karena pengumuman CPNS umum maupun K2. Hanya waktunya berselang aja. Waktunya mungkin kita harus atur waktu juga. Karena kan hari ini kan kita ada rencana mau publish open bidding Pak. Hari ini. Jadi itu pekerjaan pengusaha yang lumayan menyita Waktu. juga. Betul. Open bidding untuk mengisi yang 6 itu mah di luar konteks lah. Iya. Tapi yang 2 itu insya Allah kalau pimpinan nanti kalau pimpinan mengarahkan kita harus segera tetap aja lah. Jadi kita pengennya di bulan ini kita akan Iya. jadi ganjalan di sana itu sudah kita coba koordinasikan ke BKN. Untuk K2 sendiri yang kira-kira lulus tadi 800-an tadi Pak ya? 800-an tadi. Yang lulus Pak ya? Perkiraan lulus? Iya kan tadinya kan pokoknya itu yang mengikuti pemberkasan aja. Nah, itu Kita pemberkasan. patokannya kayak yang CPNS umum kemarin, yang ngikutin tes aja yang kita data. Nah, Iya. yang ini setahu saya kemarin ada lebih dari itu yang K2. Iya. Tapi kan kita menghitungnya udah aja yang menyerahkan berkas dan mengikuti pemberkasan dan itu yang diterima oleh BKN gitu.
Di luar itu mah kita dianggap sudah tidak lulus aja. Iya, iya. Itu Menpan kan udah 191 yang lulus nih. Iya, 91. Kita dari 102 usulan kita, 91 yang lulus. Iya, iya. Itu tidak mungkin bisa berubah, Pak ya? Iya, itu mah. Gitu. Nah, begitu juga dengan K2. Belum tentu kalau kedua. Kalau saya sih ngelihatnya kalau K2 mah insya Allah, karena kan kemarin saya sudah konfirmasi tidak ada lagi perubahan yang tidak memenuhi syarat segala macam. Insya Allah, tapi perjalanan mereka apa yang nentuin. Kalau kita misalkan siap, tiba-tiba di tengah, Pak ini tolong dicek lagi misalkan data segala macam gitu. Nah, tadi kan statement Bapak bahwa kelulusan yang K2 ini 800-an ya Pak ya? 800-an. Gitu. Nah, itu maksud saya bisa berubah atau tidak jumlah lulusnya? Sangat tergantung berkasnya, tapi kan sekarang yang tadi saya bilang berkas itu kan sudah diperiksa sebetulnya. Mestinya kan tidak ada yang berubah kalau memang berkasnya itu Lengkap. gitu. Jadi tergantung berkas Pak ya. Selama berkas itu lengkap, tidak akan ada perubahan. Dan ini sudah diperiksa, kan kalau sudah diperiksa berarti tidak ada pemisahan lagi Pak. Dianggapnya kan sudah memenuhi syarat semua. Itu. Ya kalau sudah memenuhi syarat semua kan ya secara otomatis kan dia sudah memenuhi syarat. Kalau saya sih melihatnya begitu. Betul. Kecuali kalau masih dalam proses pemeriksaan. Gitu. Ya, baru bisa berubah. Baru bisa berubah. Karena kan kalau yang namanya periksa, maka yang periksa satu-satu dicek. Iya. Yang kurang ini, kurang ini, bisa jadi berubah. Tapi insya Allah itu tidak berubah lagi karena sudah diperiksa. Sudah diperiksa. Gitu. Jumlah resmi lulus K2 itu berapa Pak? 800 berapa Pak? Nah itu saya cek dulu dah nanti. Saya belum. Ada 800-an. Tadi 885 sih nyebutnya. Iya tadi sekitar 800 karena saya belum pegang data juga itu. Iya. Belum sempat maksudnya Pak. Ini masih konsentrasi open bidding. Betul. Artinya tanggung jawabnya kalau yang tadi Menpan, kalau ini BKN nih Pak ya. Kalau yang K2 ini. Dari sisi ininya berkasnya. Iya, dari sisi berkasnya. Kan kalau bedanya gini, kalau yang di K2 itu kan berkas sudah masuk, sudah diperiksa. Nah, kalau Menpan kan baru Pak. Menpan yang sekarang bukan di KPDS umum baru mau diumumkan dulu. Setelah itu baru pemberkasan. Oh gitu. Nah, iya. Diumumkan dulu, baru pemberkasan. Baru pemberkasan mereka nanti. Pemberkasan ulang istilahnya, daftar ulang kalau di kita mah bahasanya gitu. Mereka kan nanti kita kumpulkan nih. Kita kumpulkan, mereka suruh mempersiapkan. Iya, kayak contoh nih narkoba. Kemarin kan sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mereka membuat narkoba. Nah, sekarang mereka kan harus dilengkapi dengan narkoba. Ada tes urin juga biasanya di. Apa mungkin itu kalau itu bukan kita Pak. Pokoknya kita mau dulu mereka bawa dari surat keterangan dokter. Iya, pokoknya itu yang menyatakan bahwa dia bebas narkoba. Tidak diskusi dari kita gitu. Ngomong BNN gitu. Iya bos. Iya siap. Mudah-mudahan sih, takutnya bukan kalau nama saya udah ada di situ tiba-tiba itu namanya diganti gitu bisa aja. Nah itu yang di K2 itu bagaimana nanti itu? Gantinya siapa sih? Gitu. Soalnya Pak, soalnya kita sekarang saya sih pengennya kalau memungkinkan barang-barang kita bawa ke sana gitu. Wakilan siapapun ya, kalau memungkinkan bisa kira biar tahu prosesnya itu seperti apa. Tapi secara kuota PNS di Kabupaten Bekasi ini sebetulnya masih butuh banyak gitu kan?